Selamat malam Bapak Ibu, Saudara semua. Bertemu kembali dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Harapan kami semua dalam keadaan baik, sehat dan selamat. Malam Puji dan Sabda saat ini dikemas dalam suasana Pentakosta, mengingat kembali kisah pada saat turunnya Roh Kudus atas murid-murid, di mana para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus dimampukan untuk berbahasa sesuai dengan bahasa yang ada. Saat ini kita akan menikmati keanekaragaman bahasa, baik bahasa dari beberapa negara-negara yang ada, maupun satu bahasa daerah dari negeri kita, Indonesia. Para singer juga belajar melafalkan dan menyanyikan lagu-lagu dari berbagai bahasa. Jadi, nanti kami mohon Bapak, Ibu, Saudara semua untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Untuk pewartaan sabda oleh Pendeta Novita Sutanto, worship leader saya sendiri, Penatua Saur Patina Siadari. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Dalam bahasa Mandarin dan Indonesia oleh Daniel dan Evelyn.我就出放不上你不寂寞，满足你一切灵智。当心天赋奇妙的是超出生平的言语，清楚比真光为力。现在所有充满你心知道吗？你要将心灵诚恳不公平教出说理，现在所有充满你谁知道吗？你充满生命有能力。啦啦啦，berjalan yang kosong pada penebus kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Ilahi mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bencana bukan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa menyanyikannya? It's okay.
kalau lidah kita masih ribet, kita masih tetap dapat memuji Tuhan dengan apa yang kita bisa. Untuk melanjutkan persekutuan kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Penatua Amir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa dan satukan hati pada malam hari ini. Semoga curahan Roh Kudus menaungi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita berdoa saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Bapa kepada kami. Saat ini kembali kami hadir di hadapan-Mu. Kami haus akan firman-Mu dan rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, urapinlah Pendeta Novita agar firman yang disampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadikan kami mengerti dan kami diberikan kesanggupan untuk melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Tolonglah pada malam ini agar persekutuan online boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, lagu Ku Dengar Berkat-Mu Turun sering kita menyanyikannya pada saat hari raya Gerejawi Pentakosta. Atau kadang dinyanyikan juga pada bagian liturgi persembahan atau liturgi yang lainnya. Karya Elizabeth Courtner dari tahun 1860 dan lagu oleh William Batchelor Bradbury tahun 1962. Ini melukiskan turunnya Roh Kudus itu seperti hujan yang lebat yang menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat karena perjalanan yang sangat sulit dan melelahkan di padang gurun. Berkat yang sangat besar yang dianugerahkan bagi kita semua. Bagaimana pemaknaan selanjutnya dari lagu ini? Kita akan mendengarkan penjelasannya nanti dari Pendeta Novita. Sekarang, mari kita menyanyikan bersama lagu Ku Dengar Berkat-Mu Turun dalam bahasa Inggris dan Indonesia oleh Dea dan Feeling. Lord, I hear of showers of blessing. Thou art scattering full and free.
Pasti Bapak Ibu banyak yang bisa nyanyi ya kalau pakai bahasa Inggris. Dan kalau kita simak liriknya, sungguh menguatkan diri kita yang terkadang lelah dan gersang. Dan kita merasakan bagaimana berkat Tuhan turun atas diri kita, memberi kelegaan dan kekuatan. Karenanya, baiklah kalau kita terus memohon agar Roh Kudus datang dan memasuki hidup kita, sehingga hidup kita terus diterangi oleh api Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan bersama. The Moms. Datang ya Roh Kudus, dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Roh suci makarya iman aku lo paring sumunan lan kepada mare indah mana kaulo Roh suci lapar kesang kaulo Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tata yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilanmu. Mampirlah ya Roh Perkasa, terangi mata hati kami. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hambamu. Ya Roh Kudus, celikkanlah mata hati kami dengan sabdamu yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita Sutanto. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, malam hari ini kita bertema Ku dengar berkat-Mu turun sebagai sebuah kaitan dari peringatan
atau perayaan Hari Pentakosta yang kita lakukan pada tanggal 23 Mei yang lalu. Malam hari ini kiranya kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di malam hari ini bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan dengar dari dalam Alkitab, itu kiranya menjadi sabda yang mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, namun kami juga menjadi para pelaku firman untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami di malam ini. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kisah tentang perempuan yang anaknya kerasukan setan ini di dalam pembacaan Markus memiliki paralelnya di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Sebuah kisah yang Alkitab secara khusus mencatat bahwa peristiwa itu terjadi di daerah Tirus. Daerah Tirus ini bukanlah daerah bangsa agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang Kanaan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 15 disebutkan demikian. Dan di dalam Injil menurut Markus ini, maka dituliskan bahkan keterangan bahwa perempuan ini adalah seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Keterangan ini hendak menggambarkan bahwa ibu tersebut, perempuan tersebut yang datang memohon kepada Tuhan Yesus, bukanlah seorang Yahudi, bukanlah juga seorang Israel. Dia seorang Siro-Fenisia dan karenanya bukan bagian dari kalangan umat pilihan. Lalu Alkitab menceritakan bahwa ibu ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang saat itu sedang kerasukan roh jahat. Dan kita kemudian memperoleh sebuah jawaban dari Tuhan Yesus yang terasa sangat keras, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah anak-anak kenyang lebih dahulu. Mendengar perkataan itu, perempuan tersebut, ibu tersebut tidak menyerah. Dia mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing
yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dan kata-kata ibu tersebut kemudian membawa kesembuhan bagi anaknya. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebuah iman yang sangat besar dimiliki oleh seorang ibu yang begitu merendah. Yang ia butuhkan bukanlah roti yang ada di meja, roti yang menjadi hidangan utama. Bagi ibu ini, maka remah-remah itu sudah cukup baginya untuk membawa kesembuhan untuk anaknya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, remah-remah dari kuasa Yesus bagi ibu ini, bagi perempuan ini, dipahaminya sebagai hal yang cukup. Dia tidak meminta, tidak mengharapkan sebuah kuasa yang besar dari Tuhan. Cukup remah-remah dari kuasa Tuhan, itu baginya akan mendatangkan kebaikan. Sikap merendah di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi sebuah sikap yang bisa kita hayati dan pelajari dari perempuan Siro Fenisia ini. Lalu apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Tema kita adalah Kudengar Berkat-Mu Turun, yang diambil dari Kidung Jemaat 235 yang merupakan sebuah lagu terjemahan. Lagu ini ditulis oleh Elizabeth Kotner pada tahun 1860, sebuah himne. Elizabeth Kotner ini adalah seorang misionaris dari Inggris. Dia adalah seorang istri pendeta yang mendapatkan inspirasi untuk menuliskan syair lagu Kudengar Berkat-Mu Turun ini setelah ia menjumpai sekelompok anak-anak muda yang baru saja mengikuti sebuah ibadah kebangunan rohani. Lalu bagaimana ia tahu bahwa anak-anak ini punya sebuah kesempatan untuk meneruskan berkat dari Tuhan kepada banyak orang lainnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, lagu ini ada 7 bait. Dan jika kita memperhatikan di dalam bait 2, bait 3, dan bait 4, lagu ini berisi sebuah pengajaran tentang Allah Tritunggal. Mari kita lihat. Di dalam bait yang kedua, Elizabeth Kotner menuliskan, "Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar." Sebuah permohonan kepada Allah sebagai Bapa. Lalu di dalam bait yang ketiga dikatakan, "Mampirlah ya juru selamat." Ini adalah sebuah permohonan kepada Yesus Kristus, Sang Putra. Lalu di dalam bait yang keempat, dia mengatakan, "Mampirlah ya Roh Perkasa." Tentu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Elizabeth Kotner menuliskan sebuah pengajaran tentang Allah Tritunggal di dalam lagu Kudengar Berkat-Mu Turun. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu yang di dalam bahasa aslinya berjudul Lord, I Heard of Showers of Blessing, atau biasanya dikenal sebagai lagu Even Me, Aku Pun. Lagu ini, ibu bapak, saudara-saudari, menarik untuk kita perhatikan. Khususnya ketika kita memperhatikan teksnya di dalam bahasa Inggris. Ya, jika di dalam bahasa Indonesia, bait yang pertama berbunyi, "Kudengar berkat-Mu turun, bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya, berkati, aku pun." Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, ibu bapak, saudara-saudari,
Maka bait pertama dari lagu Elizabeth Kotner ini berbunyi, Lord, I hear of showers of blessing, thou art scattering full and free, showers the thirsty land refreshing, let some drops now fall on me, even me, let some drops now fall on me. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, ada sebuah perbedaan yang sangat terasa di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan di kalimat terakhir, aku pun, ya berkati aku pun. Sementara di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan even me, let some drops now fall on me. Apa maksudnya? Ibu bapak saudara-saudari, konsep bahwa berkat Tuhan itu tercurah bagaikan hujan yang lebat merupakan sebuah konsep yang ada dari dalam Alkitab, yaitu dari Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel 34 ayat 26 berkata, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Atau kita juga mengenal sebuah lagu Ibu Bapak Saudara-saudari dari Kidung Jemaat 403 yang berjudul Hujan Berkat Kan Tercurah. Sebuah lagu yang juga diinspirasi dari dalam Yehezkiel 34. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, gambaran tentang berkat Tuhan itu dicurahkan bagaikan hujan yang lebat adalah sebuah gambaran yang disampaikan di dalam kitab Yehezkiel. Nah, ketika Elizabeth Kotner menuliskan lagu yang menjadi tema kita di malam hari ini, Ku dengar berkat-Mu turun, Lord, I hear of showers of blessing, maka Elizabeth menuliskan kalimatnya atau kata-katanya, even me, let some drops now fall on me. Aku pun, biarlah beberapa tetes sekarang jatuh kepadaku. Beda sekali bukan dengan bahasa Indonesia yang mengatakan, aku pun, ya berkati aku pun. Di dalam bahasa Inggrisnya, Elizabeth mengatakan bahwa biarlah beberapa tetes dari hujan Tuhan yang lebat itu, beberapa tetes kini jatuh kepada aku. Elizabeth di dalam lagu yang dituliskan ini hendak mengajak setiap orang-orang yang menyanyikannya untuk percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu tercurah bagaikan hujan yang lebat. Namun bersamaan dengan itu, Elizabeth juga hendak menekankan betapa sebenarnya kita adalah umat yang tidak layak untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang besar itu. Dan ketika berkat Tuhan itu tercurah kepada kita, itu bukan karena kita layak. Bukan karena memang kita sudah sepantasnya memperoleh berkat-berkat Tuhan. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24 mengatakan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Belas kasihan Allah, anugerah, itulah yang menjadi sebuah pesan di dalam lagu Elizabeth. Bahwa Tuhan itu memberikan berkat-Nya bagai hujan yang lebat, namun siapakah kita yang layak untuk memperoleh hujan berkat Tuhan? Cukup. Tetesan-tetesan hujan berkat itu cukup. Kasih Tuhan yang menetes itu cukup. Dan karenanya hal itu menggemakan bukan apa yang menjadi satu ungkapan dari perempuan Siro
Fenisia tadi. Dia tidak mengharapkan roti di atas meja untuknya. Cukup remah-remah dari roti yang jatuh itu yang akan menyelamatkan anaknya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka melalui lagu yang malam hari ini kita sama-sama nyanyikan, renungkan, kita mau menghayati siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Namun syukur kepada Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan kepada kita. Dan yang di dalam kuasa Roh Kudus yang kemudian memberikan kepada kita bimbingan dan hikmat untuk menjalankan kehidupan kita. Dalam bait-baitnya, maka kita akan semakin menghayati bahwa lagu ini mengajak kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan itu nyata bagi orang-orang lain, juga nyata bagi kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya mengenakan sebuah pin kecil. Ibu bapak bisa melihat ini adalah sebuah pin merpati atau menjadi lambang Roh Kudus. Saya memperoleh pin ini sudah lama sekali, sudah mungkin belasan tahun. Saya sendiri sudah rada lupa kapan persisnya saya memperoleh pin ini. Dan biasanya pin ini, pin Roh Kudus ini, merpati ini, saya simpan di antara pin-pin lain gitu ya. Saya punya beberapa pin, ada pin salib, lalu juga pin logo GKI dan juga Oikumene dan sebagainya begitu ya. Ini pin GKI. Saya simpan di antara pin-pin itu juga, di antara pin salib yang biasa saya pakai karena cukup besar. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kemarin ini ketika saya sedang mencoba mencari pin salib untuk saya kenakan di jas ini, lalu saya membongkar tempat menyimpan pin-pin tersebut, lalu saya menemukan kembali, melihat kembali begitu ya, pin Roh Kudus ini. Lalu saya berpikir, kenapa ya dulu saya beli ya? Pinnya kecil banget, nggak kelihatan. Dan ya ketika dipakai begitu ya, ya pasti nggak jelas gitu. Dan ini bukan anting ya ibu bapak sekalian, karena dia bentuknya besar. Kalau anting kan tusukannya kecil ya. Jadi dipakai buat jadi anting juga nggak bisa, lagi pula cuma satu gitu ya. Masa preman pakai pin antingnya sebelah gitu ya. Jadi ya akhirnya menjadi satu koleksi aja selama ini. Nah, ketika kemarin ini mencari pin salib untuk saya pakai dan kembali saya melihat ini, saya kemudian merenungkan tentang tema kita di malam ini. Bahwa kadang-kadang kita mengharapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang sangat mengagumkan dilihat oleh banyak orang, hal-hal yang ya luar biasa, sakit sangat parah, hampir meninggal, berdoa sembuh total, usaha bangkrut sejatuh-jatuhnya, berdoa tiba-tiba Tuhan langsung kasih hal yang luar biasa di luar dugaan kita untuk menggantikan semua hal-hal yang sudah hilang itu. Atau kita dipecat dari pekerjaan yang kita jalani, lalu tiba-tiba mendapatkan sebuah pekerjaan baru dengan posisi yang jauh lebih bagus. Adalah ya dan
Puji Tuhan, ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa bekerja melakukan hal-hal yang ajaib, mukjizat, hal-hal yang di luar biasa bagi kita untuk menopang dan menguatkan hidup kita. Namun, janganlah hidup kita terpaku hanya kepada hal-hal itu. Kita mau belajar untuk memperhatikan, menghayati, dan mensyukuri hal-hal yang kecil dan sederhana di dalam kehidupan kita. Namun di dalam hal yang kecil dan sederhana itu terletak karya dan kuasa Tuhan yang begitu besar. Maka demikianlah saya memakai pin merpati lambang Roh Kudus kecil di malam ini untuk setidaknya mengingatkan saya bahwa seperti perempuan Sirofenisia yang cukup dengan remah-remah, atau Elizabeth Kotner dengan lagu yang dimana ia telah mendengar hujan berkat itu tercurah, maka biarlah kiranya some drops, beberapa tetesnya sudah menjadi hal yang cukup bagi kehidupan kita. Ketika kita hanya berpaku kepada hal-hal yang besar dan luar biasa, spektakuler dalam hidup ini, jangan-jangan kita melewati dan kehilangan makna dari hal-hal kecil dan sederhana, hal-hal biasa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, mungkin kita tak sembuh, atau sembuh tapi lama. Tapi bukankah Tuhan memberikan kita pil, obat untuk kita minum setiap hari? Kekuatan untuk bangkit saat pagi hari. Sebuah sapaan sederhana dari seorang teman untuk kita. Ketika kita menjalani sulitnya pekerjaan atau usaha yang kita tekuni, bukankah kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap memelihara kita, bahwa Tuhan mencukupkan kita. Dan mungkin apa yang kita harapkan dan kita bayangkan, hal-hal besar, berkat-berkat Tuhan itu tidak selamanya terjadi. Cukup pemeliharaan Tuhan hari lepas hari buat kita. Mengumpulkan rejeki receh demi receh. Tapi receh-receh itu berasal dari Tuhan. Ketika kita mensyukurinya, maka kita tahu di dalamnya terletak kasih dan kuasa Tuhan yang memelihara kita hari demi hari. Saat kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, atau di dalam banyak pergumulan kita secara pribadi, maka mungkin pergumulan itu tidak langsung selesai. Hari Pentakosta tidak membuat pergumulan kita itu hilang lenyap begitu saja. Kita masih harus menghadapi pergumulan kita. Namun ada remah-remah, tetesan-tetesan hujan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita bisa melewati hari demi hari, membawa pergumulan itu, menanggung pergumulan itu. Ketika kita juga bahkan bisa melihat ada banyak orang-orang lain yang memiliki pergumulan yang jauh lebih besar dari kita, namun mereka bisa tetap bersyukur dan bersukacita. Atau bahkan kita bisa menemukan teman-teman atau sahabat yang bersama-sama berada dalam pergumulan dengan kita, dan kita dapat saling mendoakan, dapat saling mendukung dan menguatkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Maka ketika di malam hari ini kita merenungkan tema, ku dengar berkat-Mu turun. Biar hal itu menjadi sebuah keyakinan kita bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kuasa Roh Kudus ada dan nyata di dalam kehidupan yang kita jalan. Kuasa dan karya Roh Kudus ada dan nyata di tengah-tengah dunia ini. Karya dan kuasa Roh Kudus ada dan nyata bagi gerejanya. Melakukan perkara-perkara besar, hal-hal luar biasa, hal-hal yang spektakuler. Namun juga karya dan kuasa Roh Kudus meneteskan hujan yang sedikit, memberikan remah-remah roti. Namun semua itu adalah karya dan kuasa Roh Kudus yang memiliki segala sesuatu. Allah yang menjadi pemilik kehidupan ada dan beserta dengan setiap kita. Mari kita mensyukuri setiap berkah-berkah Tuhan yang begitu besar dan hebat dalam kehidupan kita. Juga mari mensyukuri setiap berkah-berkah Tuhan yang mungkin kita rasa kecil, tak sebesar yang Tuhan beri kepada orang lain. Namun itu tetap hujan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka bersama dengan Elizabeth Kortner yang mengatakan, Even me, let some drops now fall on me. Aku pun, ya berkati aku pun. Menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan terus-menerus yang kita percaya berkarya dan berkuasa atas kehidupan yang ada di dunia ini sampai akhir zaman. Firman Tuhan sudah ditabur. Biarlah ia tumbuh di hati kita dan berbuah dengan lebatnya. Biarlah kita senantiasa hidup dalam sukacita. Sebagai pujian berikut ini yang akan disampaikan, dinyanyikan dalam bahasa Jerman dan Indonesia oleh paduan suara Nafiri.
Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, ketika kami menghayati kuasa dan karya Roh Kudus yang bekerja dalam sepanjang zaman dan tempat, terkadang kami terfokus kepada karya-karya yang besar, luar biasa, spektakuler, yang begitu menghebohkan, yang begitu terasa mengagumkan karena di luar akal pemikiran. Namun Tuhan, biarlah kami juga menghayati bahwa selain hal-hal besar dan hebat yang kami lihat dan kami alami dalam hidup ini, kuasa Roh Kudus juga bekerja melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan itu cukup buat kami, Tuhan, itu cukup. Karena siapalah kami yang layak untuk memohon berkat Tuhan tercurah secara deras buat kami. Kami umat yang tak layak, Tuhan. Kami umat yang berdosa. Karenanya cukup tetesan-tetesan berkat-Mu, remah-remah roti-Mu bagi kami. Karena itu akan menolong kami, menguatkan kami untuk meneruskan kehidupan ini. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan karena kondisi sakit, pergumulan karena situasi ekonomi, pergumulan karena kehidupan rumah tangga, pergumulan karena rencana-rencana hidup yang sulit terjadi. Oh Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami mengingat bahwa Engkau ada dan beserta kami, bahwa kuasa Roh Kudus tidak hanya terjadi pada para rasul ribuan tahun yang lalu, tapi juga nyata bagi kami. Berikanlah Tuhan kami jalan keluar yang tepat dan terbaik, dan biarlah kami punya hikmat untuk melihat jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, biarlah kiranya kami dapat mengatasinya bersama-sama. Biarlah segalanya bisa berlalu dengan tetap membuat kami menjadi umat yang semakin saling peduli, saling menguatkan, saling menjaga. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Kiranya setiap gereja-Mu, apapun alirannya, bagaimanapun cara ibadahnya, namun semua yang berseru kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengenal Engkau sebagai Yesus Kristus yang hidup, maka biarlah setiap gereja-Mu dapat terus bersatu, saling menguatkan dan mendukung. Setiap gereja-Mu dapat menjadi saksi-saksi iman di dalam dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kebijakan pemerintah pusat sampai daerah-daerah, untuk menangani pandemi COVID-19, biarlah semuanya menjadi kebijakan yang tepat dan terbaik untuk situasi saat ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan di dalam situasi yang ada dalam semua tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk mensyukuri semua hikmat, tuntunan, berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, baik sebagai gereja-Mu maupun juga sebagai keluarga dan dalam hidup kami sebagai pribadi. Tuhan, biarlah kami terus mendengar berkat-Mu tercurah dan Engkau melayakkan kami untuk terus memperoleh tetesan-tetesan berkat Tuhan. Tuhan, biarlah kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang selalu ada, menguatkan, mendampingi, bahkan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Teruslah ya Allah, berkarya dalam dunia ini, dan pakailah kami untuk berkarya, mempersembahkan hidup kami bagimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sukacita yang kita terima
tidak akan menjadi berkat bagi kita bila kita tidak menyebarkannya bagi dunia, karena mereka juga memerlukannya. Marilah kita sebarkan wartanya kepada manusia yang berkesah di dunia yang resah. Sebarkan wartanya bahwa penghibur tibalah. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan bersama Cindy Thanos. Sebarkan wartanya dalam bahasa Korea dan Indonesia. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 큰 환난 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 다 전할 소식은 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주님 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 만왕의 왕께서 저 사로잡힌 자 다 구원하시고 잠자유 주셨네. 승리의 노래가 온 성에 들리니 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주님 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. Besalah kasih-Nya, masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri malam puji dan sabda kita pada malam hari ini. Biarlah kita kiranya terus menaikkan lagu puji-pujian kita kepada Tuhan di dalam sepanjang hidup yang kita jalani. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ketika malam puji dan sabda kami berakhir saat ini Tuhan, namun biarlah kiranya kami percaya bahwa persekutuan kami tidak akan berakhir. Dan biarlah kiranya Tuhan tidak berakhirlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Namun dalam sepanjang kehidupan kami terus menaikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk setiap hal yang terjadi, bahkan untuk setiap hal yang tak terjadi dalam hidup kami. Teruslah Tuhan, teruslah memberkati kami. Layakkan kami untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kiranya setiap kita meneruskan kehidupan ini untuk Tuhan pakai, menjadi kebaikan, menjadi karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menguatkan dan meneguhkan hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, demikianlah persekutuan malam puji dan sabda kita pada saat ini. Kita sudah memuji Tuhan dengan kekayaan bahasa yang ada di dunia, walaupun hanya beberapa saja. Kita akan bertemu lagi masih secara online di bulan Juni 2021 yang akan datang. Tetap terapkan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah. Kita sama-sama memutuskan penyebaran COVID. Kita menjaga keselamatan diri dan sesama kita. Terima kasih. Tuhan beserta kita.